Halo Bro, selamat datang di channel Alur Cerita. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu. Kali ini kita akan merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul A Tale of Legendary Libido. Film diawali dengan memperlihatkan seorang nenek-nenek yang sedang ngobrol sama patung. Ia bercerita kalau sedang sakne berat. Nenek itu melempar patung tersebut dan mematahkan hidung si patung. Si nenek menghampiri patahan hidung patung tersebut. Ternyata hidung si patung yang sudah patah sangat mirip dengan batang singkong milik bapak-bapak. Saat nenek itu mendekat, fenomena alam yang aneh pun terjadi. Hidung yang mirip batang singkong itu berdiri tegak gagah perkasa, dan diiringi fenomena alam lainnya seperti petir dan kabut asap. Seiring kabut asap datang, dan datanglah para pasukan petani yang sangat mahir bercocok tanam. Akhirnya si nenek pun mendapatkan yang dia inginkan dari para petani yang menanam di semua lubang si nenek. Ternyata ini adalah cerita dari seorang pria yang terlihat ada batang singkong tersebut di mejanya. Dia pun mengambil batang singkong itu dan membuat batang singkong itu bereaksi. Bahkan dua pria tersebut juga menjadi korban dari batang singkong itu. Dan batang singkong ini terbang, terlempar keluar dan mendarat di sebuah pasar. Seorang kakek-kakek yang melihat batang singkong itu mau mengambilnya, tapi disalip sama seorang mbak-mbak dan langsung memegangnya. Seperti kejadian si nenek sebelumnya, fenomena alam pun terjadi. Dan pasukan para petani legendaris itu pun muncul. Pasukan petani ini menghajar semua lubang yang ada di sana. Jangankan lubang milik mbak-mbak, tante-tante bahkan nenek-nenek. Lubang kambing, ayam, dan bebek hingga lubang si kakek pun tak terlewatkan sama pasukan itu. Untuk mengantisipasi agar fenomena itu tidak terjadi lagi, si kakek mengubur batang singkong keramat itu bersama sebotol anggur yang berusia 100 tahun. Karena batang singkong keramat itu tidak bisa dihancurkan. Akibat kejadian serangan dari pasukan petani sebelumnya di desa tersebut, kini desa itu menjadi seperti sinetron dunia terbalik. Sampai bapak-bapak yang diperkaus ibu-ibu. Cerita berlanjut ketika terlihat beberapa orang yang sedang duduk sambil ngopi. Mereka adalah penjahat dari desa sebelah. Ketua penjahat ini memaksa minta tambah minuman kepada pemilik warung. Tapi pemilik warung tidak memberinya. Lalu dia marah dan melihat seorang pria yang sedang minum dan mengambil minuman pria tersebut. Ketua penjahat itu juga menantang dan mengejek pria tersebut. Ketua penjahat ini pamer kekuatannya dengan memecahkan gelas yang dia genggam. Si pria ini membalas dengan memegang arang panas langsung di tangannya. Ketua penjahat memukul pria ini dan tetap santuy sambil minum. Ketika mau dipukul lagi, pria ini memukulnya duluan. Dengan sekali pukulan, ketua penjahat ini KO. Dan pria kuat ini adalah tokoh utama di film ini. Dia bernama Byun. Tetapi kekuatan tangan Byun ini tidak seperti batang singkongnya yang sangat loyo. Bahkan berita kalau batang singkong Byun letoy sudah beredar luas di masyarakat desa. Berita ini dibeberkan oleh nenek-nenek sakne di awal film yang mau memperkaos Byun. Tapi Byun langsung pingsan tak berdaya. Byun memiliki seorang kakak yang bernama Gangmok. Kakaknya ini kebalikan dari Byun, karena memiliki batang singkong yang sangat menjadi dambaan semua wanita di desa. Kakak Byun ini sering diintip di sungai oleh ibu-ibu desa. Suatu hari, Byun yang sedang kencing lalu datang seorang pria buta. Pria buta ini mengetahui kalau itu Byun hanya dari suara air terjun yang dihasilkan oleh batang singkong letoy milik Byun. Pria buta ini juga melakukan freestyle di depan Byun dengan air terjunnya. Pada malam hari, Byun yang semakin kecewa dengan kehidupannya, terlihat minum sangat banyak. Dan di saat itu, selangkangan Byun dipermainkan oleh seseorang. Bukan wanita yang berada di depannya, tapi seorang pria seperti Venom yang memiliki lidah bisa joget TikTok. Byun yang marah karena merasa harga dirinya dipermainkan, menghancurkan stok minuman pemilik warung. Kakaknya Byun datang dan mencoba menenangkan Byun. Dia membawa Byun pulang. Di perjalanan ada sebuah jembatan. Mereka melihat ada wanita cantik. Wanita ini menari-nari dan terlihat sangat menarik. Wanita cantik ini bernama Dalgaeng. Byun yang mabuk pun merasa jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Dalgaeng. Ketika mau lewat, mereka pun terjatuh ke sungai karena terpesona melihat Dalgaeng. Mereka menghangatkan tubuh di hutan, dan kakaknya Byun memberi cumi kering untuk membuat Byun perkasa. Tapi Byun menolak. Kakaknya mengingat masa lalu yang menjadi penyebab batang singkong Byun letoy. Batang singkong Byun yang letoy ternyata disebabkan api yang menempel di celananya.
Kakaknya yang panik mencoba memadamkan api dengan menendang batang singkong Byun. Dia sangat merasa bersalah atas kejadian itu, karena sudah merusak masa depan Byun. Cerita berlanjut ketika bapak-bapak sedang berada di sungai dan menggosip tentang mantapnya bodi Dalgaeng. Mereka berencana akan mengintip Dalgaeng di tempat di mana Dalgaeng biasa mandi pada malam hari. Byun yang mendengar hal itu pun ingin ikut. Malam pun tiba, rencana mulai dijalankan. Terlihat bapak-bapak yang sudah standby, dan Byun juga ikut. Tanpa lama-lama mereka terkaget dengan kedatangan gunung yang mengambang di air. Dan di sini kita akan melihat atraksi air dari Dalgaeng. Si Byun yang naksir sama Dalgaeng diam-diam meletakkan makanan di depan gubuk Dalgaeng di tengah hutan. Suatu hari yang cerah, Dalgaeng yang sedang melakukan siaran langsung di sungai ditonton oleh bapak-bapak desa dan dipergoki oleh istri-istri mereka. Ibu-ibu yang marah ini menyeret Dalgaeng. Gangmok yang melihat kejadian itu pun lalu menyelamatkan Dalgaeng. Dan Gangmok membawa Dalgaeng pulang ke rumah mereka. Pada malam harinya, Gangmok yang mengatakan kepada Byun akan melangsungkan pernikahan. Byun pun merasa kecewa dan duduk di pinggir sungai sambil merenungi nasib atas keletoyannya. Tiba-tiba Byun mendengar suara minta tolong. Dia pun menolong orang itu. Ternyata orang itu adalah sang kakek yang mengamankan batang singkong legendaris itu. Dia mengatakan kepada Byun bahwa kau kuat, tapi lemah di bagian bawah. Sebagai ucapan terima kasih, si kakek pun membantu mengobati keletoyan Byun. Si kakek menyuruh Byun menggali batang singkong yang dikubur bersama anggur dan meminum anggurnya. Byun yang sangat senang langsung berlari mencari lokasi yang sudah ditunjukkan si kakek, tanpa mendengarkan perkataan si kakek sampai selesai. Byun meminum anggur yang berhasil ia temukan. Sambil dihantui ejekan ibu-ibu desa, dia menghabiskan semuanya. Padahal si kakek mengatakan untuk tidak minum lebih dari 1 teguk agar tidak ada bahaya yang menimpa desa. Byun yang pingsan akibat minum anggur keramat itu dihampiri kunang-kunang pembesar segala batang. Sampai-sampai batang jamur di sekitar pun juga membesar. Byun pun sudah sadar dan mau pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat bahwa semua laki-laki desa sedang mengikuti perang. Tugas Byun untuk berperang pun digantikan oleh Gangmok, karena dia sangat sayang dengan Byun. Byun yang sudah sampai di rumah, dan tak sengaja melihat Dalgaeng tidur. Tiba-tiba batang Byun pun sudah beraksi seperti batang normal pada umumnya. Kekuatan Byun sekarang sudah lengkap, dan tubuhnya pun semakin kuat. Byun juga meminum air sungai hingga kering. Saat musim kemarau datang, udara terasa sangat panas. Hutan di dekat desa pun terbakar. Si pria buta pun mencium aroma kebakaran dan mencoba memadamkan api dengan air terjunnya. Byun pun datang dan mengeluarkan air terjunnya dan berhasil memadamkan kebakaran. Byun juga melakukan freestyle dengan air terjunnya dan membuat si buta heran tercengang-cengang. Kejadian itu juga disaksikan oleh tuan putri kerajaan yang sedang lewat dan salah satu tante-tante di desa. Dan tidak lama pun berita beredar di desa bahwa batang singkong Byun tidak letoy lagi. Para tante-tante yang kesepian ditinggal suami berperang pun penasaran. Dan pada malam harinya mereka mengintip Byun yang sedang bermain takraw. Tapi tidak menggunakan kaki, melainkan menggunakan batang singkongnya. Para tante yang melihat itu pun sangat senang. Sekarang batang singkong Byun sudah menjadi incaran semua wanita di desa. Setelah mengetahui itu semua, mereka mulai mencari cara menggoda Byun agar bisa merasakan batang singkong Byun. Berbagai cara pun dilakukan, tapi Byun tidak tertarik. Para tante-tante itu merencanakan strategi yang lebih jos untuk bisa mengajak Byun mantap-mantap. Pada suatu malam, salah seorang tante-tante mengajak Byun minum di rumahnya. Byun yang sudah minum dan melihat ke arah bulan purnama pun berubah. Byun menjadi sangat buas dan menghajar si tante. Semua yang sudah mengetahui hal itu pun berbondong-bondong mendatangi Byun dengan membawa sesajian untuk Byun. Byun pun menunggangi satu persatu dari semua wanita desa yang sudah mengantri. Para wanita desa yang sudah lama ditinggal suaminya berperang pun sangat senang dan merasa puas karena adanya Byun dan batang singkongnya. Kerajaan pun mengetahui berita di desa Byun itu dan menangkap Byun untuk mengikuti perlombaan adu kuat batang singkong. Raja memberi tawaran kepada Byun, jika dia menang, Gangmok akan dipulangkan dari medan perang. Perlombaan ini adalah mengangkat dan menahan barang dengan batang singkong. Byun pun dibantu oleh putri kerajaan. Putri membuat batang singkong Byun berdiri tegak, gagah perkasa dan memenangkan perlombaan. Raja pun menepati janjinya untuk memulangkan Gangmok. Akan tetapi Gangmok tidak ditemukan dan membuat Byun sangat sedih.
Byun yang sedih mengurung diri di rumahnya, sementara itu Dalgaeng sedang sakit parah dan tidak ditemukan obatnya. Tabib pun menyarankan Byun untuk bercocok tanam dengan Dalgaeng untuk mengobati Dalgaeng. Byun pun bingung, karena semakin hari kesehatan Dalgaeng semakin buruk. Byun pun terpaksa melakukan cocok tanam dengan calon kakak iparnya itu. Sambil bercocok tanam, ia terbayang Gangmok yang begitu menyayanginya sejak kecil. Akibat Byun yang menghabiskan bir dari batang singkong keramat itu sudah berdampak ke desa. Desa dilanda kekeringan. Benih cocok tanam Byun di semua wanita sekarang sudah berisi. Atas musibah kekeringan itu, si kakek kembali muncul dan menyarankan memberi tumbal untuk menurunkan hujan. Si kakek yang menyarankan tumbal, seorang pria kuat yang harus melakukan cocok tanam dengan beruang betina. Si nenek Sakne yang mendengar hal itu memberitahu kepada Byun bahwa ia akan ditumbalkan. Dan ternyata Gangmok masih hidup. Tetapi dia kehilangan salah satu kakinya saat berperang. Gangmok yang sangat sayang dengan Byun membawakan cumi kering seperti biasanya untuk Byun. Byun pun sangat sedih melihat kondisi kakaknya itu. Ditambah lagi Dalgaeng yang ternyata mengandung anaknya Byun. Tabib mengatakan bahwa jika hujan tidak turun, tidak akan ada air di desa, dan membuat kondisi Dalgaeng semakin memburuk. Bahkan bisa menyebabkan kematian pada Dalgaeng dan anak yang dikandungnya. Byun pun memilih untuk dikorbankan sebagai tumbal melakukan cocok tanam dengan beruang. Semua wanita desa pun bersedih karena akan kehilangan Byun. Saat semua tante sedang mengobati Dalgaeng, Gangmok pun datang dan membuat semua tante terdiam karena Dalgaeng hamil anak calon adik iparnya. Ternyata Gangmok di malam itu mengatakan akan melangsungkan pernikahan, ingin menikahkan Dalgaeng dengan Byun, bukan dengan dirinya. Gangmok yang mengetahui Dalgaeng hamil pun bahagia, dan semua orang di sana telah salah sangka kepada Byun yang menghamili calon istri kakaknya. Scene beralih ke upacara penumbalan. Byun yang sudah berada di dalam goa bertemu dengan seekor beruang, dan Byun pun berteriak. Hal ini membuat Gangmok dan semua orang berpikir bahwa Byun sudah mati. Semua orang di sana putus asa karena hujan juga belum turun. Dan penumbalan itu pun seperti tidak ada gunanya. Di tengah keputusasaan itu terlihat Dalgaeng berdiri, dan si nenek mengajak semua orang untuk berdoa kepada dewa. Mereka semua menari dan bernyanyi meminta kepada dewa. Byun yang di dalam goa sudah babak belur dihajar beruang itu pun mendapat kekuatan dan menghajar beruang untuk bercocok tanam. Byun pun berhasil bercocok tanam dengan beruang itu. Hujan pun turun dan membuat semua orang bahagia. Beberapa tahun kemudian, terlihat desa pun sudah kembali normal, dan anak-anaknya Byun sudah besar. Mereka melakukan atraksi air terjun yang indah sebagai penghormatan untuk ayahnya. Scene beralih di sebuah perahu kecil di mana ada beberapa wanita yang sedang bercerita tentang legenda Byun yang memiliki batang singkong yang sangat besar. Si pengayuh perahu ini pun menoleh, dan ternyata itu Byun. Dan film pun selesai. Dan itulah legenda film Batang Singkong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel Alur Cerita untuk tetap bertahan dengan cara subscribe, like, dan share. Silahkan beri masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di Alur Cerita berikutnya.